sinistra, betul, sisi kiri. Sehingga stretchingnya adalah dagunya kita balik ke sana, berarti lateral fleksi ke kiri, kemudian kita rotasikan dan kita ekstensikan. Tahan 10 detik, diulangi, dikembalikan lagi, ulangi selama 15 kali. Udah, kemudian kita stretching otot-otot yang lainnya, yaitu lateral fleksi, murni lateral fleksi. Caranya tangan satu pokoknya fiksasi di shouldernya ya, tangan satunya pegang di area occiputnya untuk menggerakkan kepalanya dari belakangnya. Lateral fleksi, gantian satunya, kemudian kita boleh tambahkan rotasi. Nah, stretching yang utama itu tadi, yang pertama fokus ke SCM-nya, yang kedua ke otot-otot sekitarnya. Selain lateral fleksi, kita juga bisa berikan stretching ke arah fleksi diagonal. Jadi kalau kita dewasa seperti ini, kalau fleksi seperti ini, itu ke fleksi diagonal. Target sasarannya adalah otot-otot upper trapezius dan levator scapula. Jadi tadi ya, stretchingnya adalah lateral fleksi dan juga fleksi diagonal. Satunya juga sama, nanti fiksasinya ada di shoulder, satunya menggerakkan kepala dari belakang. Karena posisi anaknya tiduran. Itu untuk stretching, massage, stretching, kemudian latihan gerak aktif. Nah ini penting banget, latihan gerak aktif. Latihan gerak aktif kita berikan di posisi terlentang dan tengkurap serta duduk. Kalau sudah bisa didudukkan. Posisi terlentang tadi caranya sama seperti saat kita melakukan pemeriksaan gerak aktif. Jadi kita pancing menggunakan mainan supaya anak mau menggerakkan kepalanya sesuai yang kita inginkan. Biasanya sih paling kita hanya bisa menggerakkan ke rotasi saja. Kalau lateral fleksi agak sulit untuk anak bisa menggerakkan secara aktif lateral fleksi. Paling tidak rotasi dengan mainan atau benda yang digerakkan berputar. Tengkurap juga sama. Tengkurap juga cukup penting ya di sana ya. Posisikan tengkurap, tangan anak harus posisi menekuk ya, jangan lurus ke belakang. Biasanya nanti anak sudah mengangkat kepalanya. Kemudian pakai mainan, mulai dari bawah dulu, terus semakin naik, berjalan mainannya. Jelas sampai sini? Jelas. Gampang ya. Nah, treatmentnya itu ketiga hal tersebut. Kemudian kadang-kadang bisa ditambahkan dengan pemasangan kinesioterapi dengan metode NLP. Nah, yang tidak kalah penting adalah edukasi dan home program. Sama apa beda sih? Home program? Beda. Bedanya apa? Kalau boleh sama tidak boleh. Kalau home program itu latihan yang dilakukan di rumah. Iya, betul. Edukasi untuk orang tua dengan anak yang memiliki muskular tortikolis apa contohnya? Ada yang tahu? Edukasi untuk orang tua atau pengasuh posisi tidur. Oke, gimana posisi tidurnya? Tidak posisi tidurnya dijaga supaya kepala di posisi lurus dengan cara ya boleh diganjal-ganjal apa pakai gulungan handuk atau gulungan selimut gitu ya, silakan. Edukasinya itu. Terus edukasi apa lagi? Ya, edukasi menyusui. Jadi posisi menyusui yang benar. Sudah belajar kesehatan reproduksi kan? Cara menyusui. Jadi posisi kepala, leher, pelvis harus dalam satu garis lurus. Nggak boleh posisinya gini.
Kalau kalian minum sambil gini kan nggak enak nanti. Satu itu nggak bisa menelan dengan optimal dan juga leher jadi tidak rileks. Jadi posisinya lurus seperti ini. Terus harus bergantian. Seringnya bunda-bunda itu apa sih namanya? Moms. Seringnya moms itu nyaman itu kalau menyusui di salah satu payudara. Seringnya di payudara yang kiri. Kalau orang Indonesia kan dominan tangan kanan gitu ya. Jadi kalau untuk memegang tuh lebih nyaman gini. Yang kiri hanya untuk menopang. Nah, seringnya kayak gini. Jadi menyusuinya yang ini terus sambil tiduran juga tidurnya miringnya ke sini. Terus itu potensial tadi akan mempengaruhi postur lehernya anak dan bikin kepalanya peyang juga. Jadi harus dirubah-rubah. Dengan kiri ya Bu, nanti bergantian. Jangan di salah satu sisi saja. Dan kalau misalnya dia ada tortikolis yang sisi kanan ya, kanan misalnya ya, tortikolis sisi kanan. Kalau menyusui kita juga bisa sambil stretching sebetulnya. Jadi sedikit ada tarikan di sini sambil nanti menyusui. Tapi itu juga cukup sulit juga karena target untuk menyusui kan sebetulnya untuk memasukkan nutrisi ke tubuh anak. Kalau kita fokus ke ini stretchingnya, dia malah cara menyusuinya atau saat menyusuinya anak menjadi nggak optimal. Jadi itu kita masukkan ke home program aja untuk stretching. Dalam hal menyusui tadi, jadi harus pindah-pindah kanan dan kiri, serta tadi kepala, bahu, pelvis harus dalam satu garis lurus. Ya, jangan. Kemudian menyusui, cara tidur, terus apa lagi? Menggendong, betul. Cara menggendong silahkan nanti bisa diganti-ganti juga, jangan di salah satu sisi. Meskipun anak nanti menghadap ke depan ataupun menghadap ke belakang, silahkan diperhatikan jangan sampai lehernya dibiarkan miring ke posisi tortikolisnya terus. Jadi misalnya dia ternyata miringnya ke sini, bawalah dia sedikit condong ke sana supaya posisi lehernya terulur. Intinya jangan sampai saat menggendong itu membuat tortikolisnya semakin memendek lagi otot SCM-nya. Baik menggendong menghadap ke depan ataupun ke belakang, atau menggendong jarik ini juga sama, diganti-ganti kanan dan kiri. Itu untuk edukasi. Nah, home program tadi betul, jadi dia ada dosisnya kalau home program. Bu, nanti di rumah silahkan di stretching ya. Stretchingnya seperti ini. 2 gerakan aja ya Bu, silahkan dibawa ke sisi samping, ditahan 10 hitungan, nanti diulangi 15 kali ya Bu, lakukan setiap hari, boleh setelah mandi pagi atau setelah mandi sore. Itu home program, jadi kalian jelas menjelaskannya ke pasien, nggak hanya Bu nanti lakukan yang tadi saya latih. Sering bingung nanti kamu hadapi besok kesel, nanti diulangi lagi ya Bu yang tadi. Jangan ya, dipastikan lagi. Nanti silakan di stretching posisinya seperti ini. Dosisnya adalah ditahan 10 hitungan, diulangi 15 kali. Sebaliknya juga sama, jadi jangan di salah satu sisi saja. Terus sering-sering ngajak mainan anak, itu edukasi. Ngajak mainan anaknya jangan dari salah satu sisi saja. Seringnya ibu-ibu, moms and dad gitu, moms and dad ganti pampers, memakai baju itu dari sisi sini, dari sisi kanannya si anak. Seringnya gitu, jadi anak banyak menatapnya gini kanan. Itu juga potensial bisa memperburuk tortikolisnya. Jadi ya bergantian, kadang-kadang dari sisi kiri juga supaya ke arah sana. Oke, selesai sampai sini. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Lanjut dulu apa dipraktikkan dulu ya? Lanjut dulu aja ya. Lanjut dulu. Jadi 3 sekalian aja ya untuk hari ini. CMT, kemudian hip dysplasia dan juga CTEV. laput. Nah, hip dysplasia itu sebetulnya
beban pada hip jointnya, di mana si kaput femur itu tidak berada pada tempatnya. Tempatnya di mana kaput femur? Acetabulum. Dia nggak masuk di rumahnya, yaitu di acetabulum. Ya, hip dysplasia. Sering terjadi congenital hip dysplasia. Jadi yang namanya congenital itu adalah bawaan lahir. Terjadi sejak di dalam kandungan atau karena proses kelahirannya. Ada juga permasalahannya selain karena proses itu tadi, ada juga yang permasalahannya karena struktur tulangnya. Acetabulumnya yang terlalu dangkal, jadi tidak bisa mencakup si kaput femur, atau ukuran kaput femurnya yang terlalu kecil, atau juga sudut yang dibentuk antara kaput femur dengan saf femur yang harusnya ada sudutnya, dia cenderung lebih lurus, itu juga bisa. Jadi itu kalau kelainan struktural harus ditindakan operasi. Ya, entah nanti dipasang tambahan plat untuk membuat cekung acetabulumnya, atau dioperasi untuk membuat sudut pada saf femur dan kolum femurnya gitu ya. Itu kalau ada permasalahan struktural. Tetapi kalau permasalahan yang lain, misalnya adanya instabilitas pada jaringan sekitar hip jointnya, entah itu otot, ligamennya, yang diakibatkan karena misalnya posisi saat di dalam kandungan atau posisi saat proses kelahirannya, berarti kan bukan struktural, itu bisa kita berikan treatment. Untuk pemeriksaannya, yang pertama adalah tentu saja history taking, ya. Teman-teman jangan lupa itu harus selalu dilakukan. Dilanjutkan dengan inspeksi. Nah, dari inspeksi apa yang bisa kita amati? Ayo, masih ingat nggak? Ekspresi. Nah, kakinya panjang sebelah atau tidak? Kemudian lipat kulitnya simetris atau tidak kanan dan kiri, gitu ya. Simetris atau tidak kanan dan kiri. Oke, itu. Kemudian posisi anak saat ditidurkan, gitu ya. Posisi bayi ketika ditidurkan ini biasanya kan ada di kakinya tuh kayak gini. Apa ya? Abduksi, eksorotasi, dan juga fleksi pada lututnya. Nah, kita amati simetris enggak itu kanan dan kirinya posisinya. Ini kalau ditidurkan terletak. Bolong ya. Aurat ya Allah ya. Posisinya akan seperti ini. Tangannya juga sama nanti seperti ini. Nah, itu kita amati simetris atau tidak dekstra dan sinistra. Kemudian lipat kulitnya sama atau tidak. Kemudian panjang kakinya, panjangnya sama atau tidak. Inspeksi. Nah, di palpasi kita lihat tuh trochanter mayornya, ya, dekstra dan sinistra, siasnya, ya. Seharusnya titik antara trochanter mayor, sias, ketika dihubungkan dia akan membentuk garis lurus menuju ke umbilikus. Tapi pada hip dysplasia dia melenceng, tidak menuju ke umbilikus, bisa ke arah sana atau ke arah atas posterior ataupun ke posterior, superior ataupun ke inferiornya. Itu ya, kita palpasi trochanter mayor dan siasnya. Kemudian pemeriksaan gerak, ya, kita gerakkan secara pasif sih biasanya, karena dia masih bayi, biasanya masih di bawah 3 bulan. Kita gerakkan secara pasif pada hip jointnya. Gerakannya apa saja? Mulai dari fleksi ke ekstensi, kemudian eksternal rotasi dan juga internal rotasi, serta abduksi dan adduksi. Pemeriksaan gerak pasif ya tadi dari fleksi, ekstensi, kemudian eksternal rotasi, internal rotasi, dan juga abduksi dan adduksi. Apa saja yang kita amati? Adakah keterbatasan gerak? Adakah bunyi klik di hip jointnya? Ada pemeriksaan gerak. Kemudian tadi kalau di torticollis kita ada pemeriksaan kekuatan otot menggunakan muscle test
tadi ya, muscle function test, kekuatan otot. Kalau di hip dysplasia, pemeriksaan spesifiknya ada ortolani dan juga Barlow test. Ada 2 tes itu. Ada ortolani dan juga Barlow test. Caranya masih ingat yang Barlow dulu? A, terus bunyi klik atau tidak di area hip joint-nya. Jadi posisinya kita tidurkan terus kita amati. Kalau ditidurkan biasanya anak nanti tuh karena posisi fisiologisnya tuh ke abduksi dan eksternal rotasi. Jadi kalau ditekuk berdirikan gini juga posisinya nggak mingkuk kayak kita gini, pasti akan terbuka gini. Maka kita gerakkan ke adduksi. Kemudian kalau ortolani diadduksikan serta diberikan penekanan ke posterior untuk ada bunyi atau pergeseran atau tidak di sana. Terus yang bisa kita amati juga ketika kita fleksikan tinggi patelanya sama atau tidak. Ya. Panjang tuntas. Nah, itu untuk pemeriksaannya serta pemeriksaan spesifiknya. Untuk intervensinya, nah intervensinya kalau tidak diberikan tindakan operatif, kita intervensikan secara konservatif, yaitu ya berupa latihan gerak tadi. Dengan tujuannya untuk meningkatkan stabilitas otot-otot di area hip joint-nya. Sebelum ke latihan penguatan, teman-teman nanti boleh memberikan massage dulu di otot area lumbar, area gluteal, abductor, dan juga di area pahanya. Silakan berikan massage menggunakan Efflorex saja yang kiranya nyaman untuk anak. Setelah dimasas, baru kita lakukan latihan untuk penguatannya. Ya, misalnya kita bisa untuk penguatan sih kalau pada anak-anak agak sulit gitu ya. Pada bayi, bukan pada anak ya. Pada bayi agak sulit, nanti teman-teman boleh ganti dengan stretching. Dilatih pengeluarannya otot-otot di sekitar hipnya. Stretching, kemudian masa stretching, positioning. Nah, jadi positioningnya adalah kita positioningkan ke posisi fisiologisnya si anak. Yaitu apa tadi posisi fisiologisnya? Mulai bawah, abduksi, fleksi dan Exo. rotasi. Untuk positioningnya. Nah, tindakan konservatif yang dilakukan lanjutan setelah dari fisioterapi adalah pemasangan pelvic harness. Jadi dia seperti ortosis atau tambahan alat bantu gitu yang tujuannya untuk memposisikan pelvis supaya berada di posisi fisiologis ini dalam waktu yang lama. Kalau di kita kan paling dalam satu sesi terapi aja. Nah, dan nanti oleh dokter akan diberikan yang namanya pelvic harness. Bahkan ada yang sampai di gips juga untuk menurunkan ke posisi ini. Selesai untuk hip dysplasia. Ya, ada pertanyaan atau diskusi untuk hip dysplasia? Foot atau CTEV. Kepanjangan dari apa? Congenital talipes equinovarus. Kenapa disebut congenital talipes equinovarus? Karena kelainan congenital. Congenital karena sejak bawaan lahir. Iya, bawaan. Talipes varus. Talipes equinovarus adalah posisinya. Posisi talipes itu dari kata talus. Equinus itu posisi equinus atau posisi pelantar. Talipes equinovarus. Varus itu posisi cekungnya. Varus atau cekung, dan juga kalau varus valgus itu kan teman-teman sering melihat di lutut ya. Yeah. Nah, itu di ankle juga bisa mengalami varus, jadi cekung atau menekuk ke dalam.
Kadang-kadang orang menyebutnya adalah kaki Bengkok. bengkok. Boleh minta tolong ada yang berkenan tiduran. Jadi kenapa disebut congenital talipes equinovarus? Tadi congenital Bawaan. merupakan bawaan, talipes itu dari Talus. ya. Masih ingat tulang talus yang mana? Masih. Di bawahnya tulis betul. Talus adalah tulang besar paling atas yang ada di bawahnya kruris, dia yang membentuk ankle joint. Nah, si talusnya itu dia bergeser ke arah equinus dan juga ke varus. Jadi tidak hanya menekuk ke dalam, tetapi ada pelantarnya, pelantar atau equinus. Istilah equinus itu untuk pelantar seperti ini, terus juga varus. Nah, jadinya adalah bisa unilateral, bisa bilateral, bisa salah satu sisi, bisa keduanya. Seringnya adalah keduanya, dua-duanya CTEV. Nah, penyebabnya bisa karena herediter ya dari orang tua, bisa juga karena kondisi nutrisi pada saat ibu hamil, kemudian posisi janin saat di dalam kandungan. Jadi antara tortikolis, kemudian hip dysplasia, clubfoot, itu penyebab pastinya itu sebetulnya belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor resiko atau etiologi yang kita sampaikan itu tadi. Bisa jadi karena herediter, bisa jadi karena posisi di dalam kandungan, bisa jadi karena nutrisi pada orang tua atau ibu ya, terutama pada ibunya, asupan kalsiumnya seperti apa, itu juga menyumbang proporsi terjadinya si clubfoot atau CTEV ini tadi. Posisinya adalah seperti ini. Untuk pemeriksaannya ya jelas ya, dari inspeksi sudah terlihat, dari baru lahir sudah kelihatan gitu ya. Hanya saja nanti ada derajat beratnya, ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Dikatakan yang paling berat adalah ketika di sana sudah ada kelainan struktural tulangnya. Dikatakan sedang ketika di sana tidak ada kelainan struktural, tetapi ada kontraktur pada otot-otot area medial ankle-nya. Yang ringan itu tidak sampai kontraktur sehingga bisa direposisi ke posisi normal. Tapi kalau tidak direposisi ya dia akan balik seperti ini. Nah, treatment untuk CTEV ya bisa dengan yang namanya apa? Treatment CTEV bisa menggunakan yang namanya Ponseti metode Ponseti. Metode Ponseti itu terdiri dari dua fase, ya, fase treatment dan fase maintaining. Treatment dari Ponseti itu diberikan atau dipasangkan yang namanya gips atau serial gips, serial casting gitu istilahnya. Kenapa disebut serial gips atau serial casting? Karena dia berseri. Pemasangannya nggak hanya satu kali dipasang, kemudian nanti setelah 2 minggu sampai 1 bulan dilepas lagi gipsnya, dilakukan reposisi sampai didapatkan posisi ankle ini sudah kembali tidak varus, tapi dia tidak memperbaiki equinusnya. Jadi dia hanya memperbaiki varusnya, ya, hanya memperbaiki varusnya, diposisikan seperti ini, tapi tidak memperbaiki equinusnya. Itu metode Ponseti seperti itu. Karena di metode Ponseti nanti untuk memperbaiki equinusnya akan dilakukan tindakan yang namanya tenotomi, pemotongan tendon Achilles. Ya, pemotongan tendon Achilles nanti akan dilakukan tindakan pembedahan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki equinusnya sehingga bisa ke posisi normal.
Jadi ada fase yang pertama adalah fase treatment berupa serial gips yang dilanjutkan dengan tenotomi itu tadi ya. Itu berlangsung bisa sampai 3 bulan. Ya, 12 minggu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan saat kapan gitu ya? Bisa sebelum dilakukannya gips dan juga saat gips itu dilepas. Kita bisa lakukan yang namanya masas dulu. Masasnya nanti bisa di otot-otot sekitar ankle, di tibialis anterior, tibialis posterior gitu ya. Kemudian di otot gastrocnemius dan soleus. Serta di otot-otot area plantaris. Karena biasanya dia akan mengalami yang namanya kafus. Jadi membentuk lengkung di area medial plantarnya, nggak hanya ke posisi sana saja dan seperti ini, tetapi ada kafusnya membentuk cave atau gua itu loh, lengkungnya ini. Nah, pernah lihat gambarnya kan untuk ZEV ya? Jadi kita bisa lakukan masas myofascial release pada otot-otot plantarisnya, kemudian pada otot-otot tibialis anterior posterior, extensor gitu ya. Oke, kemudian di gastrocsoleusnya myofascial release serta stretching untuk membantu reposisi ke arah kebalikannya ini. Nah, setelah di fase treatment itu tadi sudah selesai serial gipsnya, sudah selesai tenotominya, dilanjutkan dengan fase maintaining untuk mempertahankan supaya tidak kembali lagi dengan cara pemasangan sepatu khusus. Nama sepatunya apa? Dennis. Iya, kira tuh nyambung. Darwin, keliru. Dennis Brown Splint. Iya. Jadi sepatunya itu yang fungsinya adalah untuk mempertahankan supaya dia nggak kembali lagi. Posisinya nanti posisi kakinya akan seperti ini. Antara kaki kanan dan kiri ada platnya. Nanti itu juga berseri pemasangan atau pemakaiannya. Saya nggak begitu hafal ya. Di fase-fase awal kayaknya harus dipakai 23 jam per hari. Jadi hanya dilepas saat mandi doang. Tidur aja dipakai. Ya, saat mandi. Kemudian nanti selang berapa minggu gitu nanti diturunkan pemakaiannya sampai bisa lepas. Nah, PR-nya adalah tentu saja pasti kalau anak masih di fase pertumbuhan dan perkembangannya pasti itu akan menghambat perkembangannya jelas. Itu menjadi PR fisioterapi juga. Jadi ketika ada momen si Dennis Brown Splint bisa dilepas, disitulah diberikan stimulasi maksimal mungkin untuk menunjang perkembangan si anak. Di RSO Rumah Sakit Ortopedi Suharso depan Rumah Sakit UNS itu banyak sekali anak-anak yang dilakukan tindakan ponseti ini. Jadi operasi tenotomi kemudian diberikan pemasangan Dennis Brown Splint. Sayangnya kita nggak praktik di sana. Kasus CTF cukup banyak. Itu ya. Jadi peran fisioterapi tadi ketika dia ringan, fasenya atau derajatnya ringan, berarti yang kita berikan berupa myofascial release dan juga massage serta stretching. Myofascial release dan massage yang kita lakukan adalah pada otot-otot area lateral ankle, ya, effleurage saja menuju ke jantung, kemudian tibialis anterior, kemudian di area plantarisnya kita buka, kemudian di gastrocsoleusnya. Kalau gastrocsoleus nanti posisi tengkurap kita masas. Yang saya pikir teknik masas gastrocsoleus teman-teman sudah paham semuanya ya, semuanya menuju ke jantung. Kemudian kita lakukan stretching untuk mereposisi posisi ankle-nya. Kita pegang ankle-nya, kita sanggah, kemudian pegangan tangan satunya ada di jari-jari.
Kalau anaknya kecil gitu ya, paling pegangannya nanti seperti ini aja. Jangan lupa untuk tetap distimulasi tumbuh kembangnya. Untuk CTF ada pertanyaan? Terima kasih Mbak. Pemeriksaan dan juga intervensi mulai dari torticollis tadi, kemudian masas intervensi pada hip dysplasia, kemudian tadi intervensi pada CTF harus dipraktekkan besok keluar ujian prakteknya.